1. Suatu ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku antara individu disebut A. Etika, B. Logika, C. Nilai, D. Norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat. Norma dapat bersifat tertulis, ditetapkan dalam undang-undang, peraturan, atau aturan resmi lainnya, maupun tidak tertulis, berupa kebiasaan atau tradisi yang dianggap sebagai norma oleh masyarakat. 2. Di dalam hukum seseorang dikatakan bersalah jika A. Ia ditangkap polisi, B. Banyak orang yang menyatakan ia bersalah, C. Jaksa menuntutnya ke pengadilan, D. Hakim memutuskan di pengadilan bahwa ia telah melakukan pelanggaran hukum. Proses hukum yang adil memerlukan pembuktian bersalah di pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seseorang benar-benar bersalah atau tidak setelah mendengarkan semua bukti dan argumen yang disampaikan di pengadilan. 3. Arti penting Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia adalah A. Berakhirnya perjuangan bangsa Indonesia, B. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur, C. Bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri, D. Putusnya hubungan dengan bekas negara-negara penjajah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki arti penting karena dengan proklamasi tersebut, bangsa Indonesia menyatakan secara resmi bahwa mereka merdeka dan berdaulat. Hal ini berarti bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, merumuskan bentuk pemerintahan, dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kehendak dan kepentingan bangsa Indonesia sendiri. 4. Pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa terdapat dalam pembukaan UUD 1945, alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Bunyi alinea pertama pembukaan UUD 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 5. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk A. Republik yang berkedaulatan rakyat, B. Kerajaan, C. Tirani atau diktator, D. Onarki. Negara Indonesia adalah sebuah republik yang berkedaulatan rakyat, sesuai dengan ketentuan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 6. Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan setiap warga negara, A. Kewajiban, B. Hak, C. Wewenang, D. Beban. Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Hal ini dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 7. Salah satu nilai luhur yang tercermin dalam sila kedua Pancasila adalah A. Tidak boleh memaksanakan kehendak kepada orang lain, B. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, D. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan, seperti menghargai martabat dan hak asasi manusia serta memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab. 8. Di sekolah hendaknya selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Pemersatu demokrasi di lingkungan sekolah adalah A. Menyusun jadwal piket kelas, B. Memilih ketua OSIS, C. Bekerja sama saat ulangan, D. Memilih ketua kelas. Memilih ketua OSIS merupakan salah satu contoh pemersatu demokrasi di lingkungan sekolah karena proses pemilihan tersebut melibatkan musyawarah, diskusi, dan kesepakatan bersama untuk memilih pemimpin yang akan mewakili seluruh siswa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan dan kepentingan sekolah. 9. Amandemen atau perubahan UUD 1945 yang berhasil dilaksanakan didasarkan pada ketentuan UUD 1945 pasal A37 sebelum amandemen, B37 sesudah amandemen, C27, 1, D3, 1. Mengacu pada pasal 37 UUD 1945, Tata Cara Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang benar adalah usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 10. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Sumber hukum yang dimaksud adalah A. Pancasila, B. Pembukaan UUD 1945, C. Hukum adat, D. Proklamasi Kemerdekaan RI. Dalam TEP MPR Nomor 3 MPR 2000 Tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber hukum itu didefinisikan sebagai sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 11. Lembaga yang berwenang yang membuat undang-undang adalah A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Yudikatif, D. Inisiatif. Lembaga yang berwenang membuat undang-undang di Indonesia adalah lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, bersama dengan Presiden. 12. Tata perurutan perundang-undangan yang benar berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah Tata urutan perundang-undangan yang benar berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, Undang-Undang, UU, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, PP, Peraturan Presiden, Perpres, Peraturan Daerah, Perda. 13. Dalam upaya pembelaan negara, partisipasi rakyat sangat diperlukan. Hal ini karena sistem pertahanan menggunakan dengan cara A. Polisi, B. Hankamrata, C. TNI, D. Wajib militer. Hankamrata merupakan singkatan dari Hankam Rakyat, yang berarti pertahanan yang dilaksanakan oleh rakyat. Prinsip Hankamrata mengandalkan partisipasi aktif rakyat dalam upaya pertahanan negara, baik dalam bentuk pengabdian dalam militer maupun dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dalam upaya pertahanan. Hankamrata menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. 14. Organisasi Budi Utomo tidak bersifat politis karena larangan dari pemerintah Belanda.
Oleh karena itu sifat organisasi Budi Utomo pada waktu itu adalah A. Etis edukatif, B. Politis, C. Politis, D. Ekonomis. Organisasi Budi Utomo pada awalnya didirikan pada tahun 1908 dengan tujuan untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia melalui pendidikan dan pembinaan moral. Organisasi ini tidak bersifat politis karena pada masa itu pemerintah kolonial Belanda melarang organisasi-organisasi yang bersifat politis. Sebagai gantinya, Budi Utomo berfokus pada pendidikan, pengembangan budaya, dan pembinaan moral sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran nasional bangsa Indonesia. 15. Maksud dari masa kebangkitan nasional adalah A. Momen lahirnya kesadaran untuk bersatu membahas perjalanan Belanda, B. Momen lahirnya kesadaran bersama secara nasional untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan, C. Masa ketika munculnya kesadaran bersama untuk mendirikan organisasi politik, D. Masa ketika munculnya kesadaran untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan. Maksud dari masa kebangkitan nasional adalah masa ketika munculnya kesadaran untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Pada masa ini, muncul berbagai gerakan dan organisasi yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, dan organisasi-organisasi lainnya yang aktif dalam perjuangan melawan penjajahan. 16. Organisasi yang sama-sama berdiri pada tahun 1912, meskipun dalam bulan berbeda adalah A. Organisasi yang sama-sama dan Indis C, B. Budi Utomo dan Serikat Islam, C. Perserikatan Muhammadiyah dan Indis C, D. Indis C Parti dan Serikat Islam. Indis C Parti didirikan pada 8 Mei 1912, sementara Serikat Islam didirikan pada 14 September 1912. Meskipun berdiri pada tahun yang sama, kedua organisasi tersebut memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam perjuangan politik dan sosial di Hindia Belanda. 17. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional memiliki ciri khas tertentu. Salah satu cirinya adalah A. Perjuangan menggunakan diplomasi dan organisasi, B. Para pejuang tidak mudah diadu domba penjajah, C. Perlawanan menggunakan senjata modern, D. Perlawanan bersifat kedaerahan dan tidak serentak. Sebelum kebangkitan nasional, perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah Belanda cenderung bersifat kedaerahan dan tidak serentak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan daerah yang memiliki kepentingan dan kondisi sosial politik yang berbeda. 18. Dengan adanya kebangkitan nasional rakyat Indonesia menyadari kelemahan bersama sehingga cara perlawanan terhadap penjajahan diubah. Kelemahan yang dimaksud adalah A. Tidak adanya persenjataan yang memadai ketika melawan penjajah, B. Tidak adanya perjuangan yang serius untuk mengusir penjajah, C. Perjuangan separaki dan bersifat kedaerahan, D. Kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah. Pada awalnya, perlawanan terhadap penjajah di Indonesia bersifat separuh hati dan cenderung bersifat kedaerahan. Artinya, perjuangan melawan penjajah dilakukan secara terpisah antar daerah atau suku, tanpa adanya koordinasi yang kuat di antara mereka. Hal ini menyebabkan perlawanan terhadap penjajah tidak efektif dan mudah diredam oleh penjajah. 19. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern, yang didirikan oleh A.R.T. Tirtokusumo, B. Dr. Soetomo, C. Poesponegoro, D. Noto Susanto.
Organisasi Budi Utomo didirikan oleh para pelajar Stovia, School Theo Pleiding van Inlands C. Artsen, di bawah pimpinan R. Soetomo pada akhir tahun 1907. Sebelum pendirian Budi Utomo, terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan R. Soetomo dan M. Soeradji di Gedung Stovia. 20 percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan nilai A. Nilai religius, B. Nilai kemanusiaan, C. Nilai produktivitas, D. Nilai keseimbangan. Nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip agama atau kepercayaan masing-masing individu yang diakui dan dihormati dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab. 21. Mempercepat tali persaudaraan antar siswa, siswa Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan, merupakan tujuan dari organisasi A. Jong Jumatranenbon, B. Trikoro Darmo, C. Jong Ambon, D. Jong Minahasa. Jong Jumatranenbond adalah organisasi yang didirikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Organisasi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan antara siswa-siswa pribumi, Bumi Putra, di sekolah menengah dan kejuruan. Organisasi ini memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda-pemudi pribumi pada masa itu. 22. Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 diketuai oleh A.R.M. Djoko Marsaid, B. Muhammad Yamin, C. Amir Syarifuddin, D. Soegondo Jojo Poespito. Panitia Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta, 27-28 Oktober 1928, diketuai oleh Soegondo Jojo Poespito. 23. Budi Utomo disebut sebagai perintis kebangkitan nasional karena A. Budi Utomo merupakan organisasi perjuangan yang pertama kali yang bersifat nasional, B. Budi Utomo melakukan perjuangan secara nasional karena tokohnya dipengaruhi latar belakang pendidikan Belanda. C. Pendirian Budi Utomo diresmikan para pejuang nasional Indonesia pada tahun 1908, D. Pergerakan nasional dapat mewujudkan cita-cita perjuangan dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Budi Utomo dianggap sebagai perintis kebangkitan nasional, karena merupakan organisasi perjuangan yang pertama kali dengan cakupan nasional. Meskipun sebelumnya telah ada berbagai organisasi dan gerakan yang berjuang melawan kolonialisme, Budi Utomo dianggap sebagai organisasi yang pertama kali mewujudkan semangat persatuan dan kesadaran nasional di Indonesia. 24. Jong Sumatranenbon didirikan pada tanggal 9 Desember 1917. Pendirinya adalah A. Muhammad Hatta, B. Tengku Mansur, C. Samratulangi, D. Amir Syaripuddin. Jong Sumatranenbon merupakan organisasi yang didirikan oleh pemuda Sumatera di Jakarta pada 2 Desember 1917. Organisasi tersebut didirikan oleh Tengku Mansur, yang selanjutnya menjadi ketua Jong Sumatranenbon, dan para pemuda Sumatera. 25. Membentuk sebuah badan sentral kepemudaan memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempercepat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan, maupun tujuan dari A. Kongres Pemuda I, B. Kongres Pemuda II, C. Trikoro Darmo, D. Jong Sumatranenbon. Kongres Pemuda I, yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1926 di Batavia, sekarang Jakarta,
bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral kepemudaan yang dapat memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempercepat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan di Indonesia. Salah satu hasil penting dari Kongres Pemuda I adalah pembentukan Jong Java sebagai badan sentral pemuda. 26 faktor-faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia menurut Mohyamin sebagaimana disampaikan dalam Kongres Pemuda II adalah A. Hukum adat, bakat, bahasa dan pendidikan, B. Hukum adat, pendidikan, ekonomi dan sejarah, C. Hukum adat, bahasa, pendidikan dan sejarah, D. Hukum adat, pendidikan, ekonomi dan teknologi. Yamin berpendapat bahwa menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia di antaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kemauan. 27 sumbangan penting Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah A. Sumber segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, B. Membangun jiwa dan semangat atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, C. Dihapuskannya hukum kolonial dan berlakunya hukum nasional Indonesia, D. Sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Sumpah Pemuda merupakan titik puncak dari gerakan kebangsaan yang menandai kesadaran dan tekad para pemuda Indonesia untuk bersatu demi meraih kemerdekaan dari penjajah. Sumpah Pemuda memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan serta meneguhkan tekad untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. 28 contoh pengalaman Sumpah Pemuda dengan nilai tanggung jawab adalah A. Ikut membantu kerja bakti yang diadakan di kampungnya, B. Menjenguk tetangga yang sakit tanpa melihat latar belakangnya, C. Selalu mengumpulkan pekerjaan rumah yang diberikan guru tepat waktu, D. Sering mengenakan pakaian seragam buatan dalam negeri daripada luar negeri. Nilai tanggung jawab tercermin dalam partisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti kerja bakti. Melalui kerja bakti, seseorang menunjukkan kesadaran akan tanggung jawabnya untuk ikut serta dalam membangun dan memperbaiki lingkungan tempat tinggalnya. Ini sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda yang menekankan persatuan dan kesatuan serta tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa. 29. Kebijakan politik etis dari Palui Helmina yang dijalankan pemerintah Belanda terangkan dalam program yang disebut A. Trias Politica, B. Trias Wilhelmina, C. Trias van den Bosch, D. Trias van de Venter. Trias van de Venter adalah kebijakan yang merupakan bagian dari politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Belanda pada masa pemerintahan Ratu Wilhelmina. Kebijakan ini mencakup 3 aspek utama, yaitu pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan di Hindia Belanda melalui pendidikan, pemerintahan yang baik, dan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. 30 beberapa pelajar di STOVENGA turut mendirikan Budi Utomo adalah A. Soetomo, Muhammad Saleh dan Sulaiman, B. Soetomo, Muhammad Saleh dan Sulaiman, C. Sulaiman, Goenaman Manguan Kusumo, D. Soetomo, Muhammad Saleh dan Soewarno. Soetomo, Muhammad Saleh, dan Sulaiman adalah beberapa pelajar dari Stovia yang turut mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Budi Utomo merupakan organisasi yang menjadi cikal bakal kebangkitan nasional Indonesia. 31. Tiga program yang diterapkan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia yaitu edukasi, transmigrasi dan irigasi yang disebut A. Politik Divide et Impera, B. Politik etis, C. Cultuurstelsel, D. Kerja paksa.
Politik etis adalah kebijakan kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kebijakan ini mencakup 3 program utama yang disebut dengan E.T.I, edukasi, transmigrasi, dan irigasi, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi di Hindia Belanda melalui pendidikan, transmigrasi, pemindahan penduduk, dan pengembangan sistem irigasi. 32. Sakti, Budi dan Bakti merupakan visi dari Astovia, BVDVD et Impera, C. Trikoro Darmo, DVOC. Organisasi Trikoro Darmo merupakan organisasi pemuda pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemuda Stovia pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Organisasi Trikoro Darmo memiliki 3 tujuan yang mulia yaitu Sakti, Budi dan Bakti. 33. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan pada pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan A. Sultan Ageng Tirtayasa, B. Tuanku Imam Bonjol, C. Pangeran Diponegoro, D. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah pemimpin dari kerajaan Gowa yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda di Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Belanda melancarkan Perang Makassar, 1666-1669, untuk menaklukkan kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, tetapi perlawanan sengit dari pihak Gowa membuat Belanda kesulitan. Sultan Hasanuddin dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berjuang melawan penjajah. 34. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak persamaan kewajiban antar sesama manusia, merupakan pengalaman, A. Nilai kemanusiaan, B. Nilai produktivitas, C. Nilai keseimbangan, D. Nilai demokrasi. Pernyataan tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan yang mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta layak diperlakukan dengan persamaan derajat. Nilai ini mendasari prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan antar manusia. 35. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dapat digambarkan dalam lagu yang berjudul Kolam Susu. Lagu Kolam Susu adalah ciptaan A. Simanjuntak, B. Rakartini, C. Kusplas, D. Ibu Sud. Lagu Kolam Susu merupakan salah satu lagu yang populer dari grup musik legendaris Indonesia, Kusplas. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang mencerminkan semangat kebangsaan dan keindonesiaan, serta seringkali menjadi simbol kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 36. Tanah Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut, NKRI memiliki laut dan daratan sebagai A. 5.170.053 km persegi, B. 5.180.053 km persegi, C. 5.190.400 km persegi, D. 5.195.400 km persegi. Tanah air Indonesia ialah seluruh wilayah Indonesia baik di darat maupun di laut yang luasnya hingga mencapai 5.180.053 km persegi, dan memiliki pulau sebanyak 13.466 pulau. 37. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tahun A. 1601, B. 1602, C. 1603, D. 1604. VOC, Vereniging de Oost-Indische Compagnie, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, didirikan pada tahun 1602.
VOC merupakan perusahaan dagang Belanda yang kemudian menjadi alat utama penjajahan Belanda di wilayah Indonesia. 38. Alasan organisasi Budi Utomo disebut sebagai pelopor kebangkitan nasional adalah A. Perlawanan mengandalkan raja atau bangsawan dan tokoh-tokoh agama, B. Perjuangan bersifat fisik yang dilakukan dengan kekuatan senjata, C. Mengutamakan perjuangan yang bersifat relatif dan spontan, D. Strategi perjuangan melalui jalan diplomasi dengan cara-cara modern. Organisasi Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Yogyakarta dan menjadi organisasi pertama yang secara terang-terangan menyuarakan kebangkitan nasional Indonesia. Mereka mengandalkan dukungan dari raja-raja atau bangsawan serta tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajah Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan mereka tidak hanya bersifat lokal atau kedaerahan, tetapi sudah bersifat nasional. 39. Istilah konstitusi berasal dari kata konstituer yang berarti A. Menerima, B. Membentuk, C. Menentukan, D. Mempengaruhi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin constituere yang berarti membentuk atau mendirikan. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum dasar yang mengatur cara suatu negara dibentuk, dijalankan, dan diatur. 40. BPUPKI merupakan panitia yang dibentuk sebagai tindak lanjut terhadap janji yang pernah dinyatakan oleh pemerintah Jepang terkait status Indonesia. Dengan demikian tujuan utama dibentuknya BPUPKI adalah A. Menyusun Pancasila, B. Menyusun Undang-Undang Dasar, C. Menetapkan kemerdekaan Indonesia, D. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan merumuskan dasar negara, sistem pemerintahan, dan undang-undang dasar yang akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Salah satu hasil kerja BUPKI adalah penyusunan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 41. Konsep dasar negara yang berhasil disusun oleh Panitia 9 dikenal dengan nama A. Pancasila, B. Piagam Jakarta, C. Piagam 9, D. Persetujuan BUPKI. Konsep dasar negara yang berhasil disusun oleh Panitia 9 pada pertemuan tanggal 22 Juni sampai 5 Juli 1945 di Jakarta, dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan dasar bagi penyusunan naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang kemudian diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satu hasil dari Piagam Jakarta adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 42. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran, apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Pernyataan tersebut termasuk norma A. Kesusilaan, B. Kesopanan, C. Agama, D. Hukum. Pernyataan tersebut lebih cenderung terkait dengan norma kesusilaan, yang mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku dalam suatu masyarakat. Norma kesusilaan menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan perilaku yang baik dalam interaksi sosial. 43. Keberagaman ras, agama dan bahasa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor A. Letak strategis wilayah Indonesia, B. Kondisi negara kepulauan, C. Perbedaan kondisi alam, D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Keberagaman ras, agama, dan bahasa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kondisi negara kepulauan.
Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di antara dua benua dan dua samudera, sehingga kondisi geografis ini memengaruhi terbentuknya keberagaman ras, agama, dan bahasa di Indonesia. 44. Dalam kehidupan bermasyarakat keberagaman menjadi suatu kekuatan untuk persatuanan kesatuan bangsa, namun keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi kekuatan, tetapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan dan keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Sikap etnosentisme dan primordialisme, B. Terjadinya konflik dan integritas nasional, C. Fanatisme dan memperkaya budaya bangsa, D. Memajukan pergaulan antara sara. Dalam konteks ini, keberagaman belum sepenuhnya menjadi kekuatan karena masih ada dampak negatif seperti sikap etnosentris dan primordialisme, yaitu sikap yang berlebihan dalam mempertahankan identitas kelompok etnis atau primordial, seperti suku, agama, atau ras, sehingga dapat menimbulkan konflik antar kelompok. 45. Pancasila yang dianut bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan menuju kehidupan yang dicita-citakan menunjukkan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Pandangan hidup, D. Jiwa kepribadian bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan panduan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang menjadi landasan bagi negara dan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 46. Rumusan Pancasila sebagai yang telah disepakati atas disetujui oleh wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai pendiri bangsa menunjukkan status Pancasila sebagai A. Pandangan hidup, B. Ideologi bangsa, C. Perjanjian luhur bangsa, D. Jiwa kepribadian bangsa. Rumusan Pancasila yang telah disepakati oleh para wakil bangsa Indonesia sebagai pendiri bangsa menunjukkan status Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Ini mengindikasikan bahwa Pancasila dianggap sebagai kesepakatan bersama yang menjadi dasar dan panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. 47. Perilaku yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua adalah A. Membina kerukunan antar sesama umat seagama, B. Sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, C. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, D. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua mencakup perilaku yang mencerminkan sikap saling mencintai sesama manusia, menghormati martabat dan harkat kemanusiaan, serta berupaya untuk menciptakan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. 48. Hasil sidang Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 adalah A. Pembukaan UUD 1945, B. Piagam Jakarta, C. Pancasila, D. UUD 45. Hasil sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 adalah Piagam Jakarta, yang merupakan dasar bagi penyusunan naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satu hasil dari Piagam Jakarta adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 49. Atasan utama kebangkitan nasional dianggap sebagai tonggak penggerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia adalah A. Hilangnya peran para tokoh perjuangan mengusir penjajah sebelum tahun 1908, B. Perjuangan mengusir penjajah selain karya rahmat Tuhan Yang Maha Esa juga bantuan negara lain,
Bangsa Indonesia meraih kemerdekaan karena merasa sebagai bangsa yang lebih tinggi daripada bangsa lain. D. Bangkitnya semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Atasan utama kebangkitan nasional dianggap sebagai tonggak penggerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia, adalah karena bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai gerakan dan organisasi yang kemudian muncul, seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo, yang menjadi wadah bagi perjuangan menuju kemerdekaan. 50 Orde Baru pada mulanya membawa harapan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila, meski demikian terdapat kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Berikut yang termasuk penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Baru, 1966 hingga 1998, adalah A. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. B. Pembubaran DPR hasil pemilu 1945 oleh Presiden melalui penetapan Presiden. C. Anggota DPR GR tidak dipilih oleh rakyat tetapi dipilih dan diangkat oleh Presiden. D. Pembatasan, pemberitaan pers dan adanya penghentian penerbitan media massa. Pada masa Orde Baru, terjadi pembatasan kebebasan pers dan media massa, serta adanya penghentian penerbitan media yang dianggap tidak sesuai dengan pemerintah. Hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama dalam hal menghormati kebebasan pers dan menyuarakan pendapat sesuai dengan hati nurani. Kebebasan pers adalah salah satu nilai yang diakui dalam Pancasila sebagai landasan negara.